Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anak sekalian yang masih setia dengan pembelajaran jarak jauh, yang masih bersabar dengan pembelajaran jarak jauh, karena memang kondisi di Banjarnegara masih zona merah ya. Maka kita sementara masih harus pembelajaran jarak jauh atau masih PJJ ya. Semoga saja segera ditemukan solusi untuk permasalahan uh, ini ya, permasalahan pembelajaran yang mungkin banyak yang merasa kesusahan ataupun mengeluh karena tidak bisa tatap muka. Tapi tidak apa-apa, sementara kita seperti ini dulu, kita harus terima ya kondisi bahwa kita masih belum belum boleh atau belum bisa bertatap muka. uh, Maka kita belum sepenuhnya pembelajaran secara nyata ya, yaitu pembelajaran dengan unsur tatap muka, eh, teori dan praktek ya. Kalau seperti ini kan kalian seperti hanya sedang mendengarkan teori ya, teori-teori atau penjelasan, kalian tidak praktek secara langsung. Tapi tidak apa-apa, kita harus bersyukur, kita harus tetap menjaga kondisi, menjaga kesehatan dengan tetap stay healthy, tetap di rumah, tetap pakai masker apabila keluar, uh, jaga daya tahan tubuh dan lain sebagainya. Itu pesan-pesan dari Pak Guru untuk kalian semua dalam kondisi yang uh, belum sepenuhnya normal ya, atau masih dalam kondisi yang seperti ini ya, masih dituntut untuk jarak jauh atau belum bisa bertatap muka. Tetap sehat, tetap di rumah, keluar bila perlu saja. Oke, itu pesan dari Pak Guru. Kita langsung saja ke pembelajaran pertemuan kelima, di mana kali ini kita sudah berganti pelajaran ya, yaitu berganti materi. Maksud Pak Guru berganti materi, yaitu di pertemuan sebelumnya kita membahas kopling selama 4 PJJ atau 4 pertemuan jarak jauh. Maka di pertemuan kelima ini kita akan membahas transmisi manual sesuai kompetensi dasar pada mapel PSPTKR. Oke, itu saja intro dari Pak Guru atau permulaan dari Pak Guru. Kita langsung ke bagian utamanya, pembelajaran mapel transmisi manual. Oke, transmisi manual. Kalian di kelas 2 sudah mempelajari apa itu transmisi manual, bahkan sudah mempraktekkan, sudah membongkar dan melaksanakan penilaian ya sama Pak Guru, yaitu kelas TKR 4 sampai 9 ya. Yang TKR 1 sampai 3 Bu Alfi juga sudah melakukan praktek ya, sudah penilaian juga. Mestinya masih ingat atau masih tahu urutan dari transmisi manual 4 percepatan yang pernah kita bongkar ya, sehingga Pak Guru nggak akan menjelaskan secara sedetail kelas 2 kemarin, yaitu Pak Guru akan menjelaskan tentang diagnosanya saja, diagnosa kerusakan transmisi manual ya, diagnosa. Tetapi sebelum melakukan diagnosa, Pak Guru ajak kalian flashback sedikit untuk mengingat apa sih transmisi manual, bagaimana, seperti apa komponennya, seperti apa cara kerjanya dan sebagainya. Ini di pertemuan 1 nanti sampai di gigi rasio ya, perbandingan gigi. Semoga kalian nanti menyimak video ini, nanti kalian akan tahu bagaimana cara membandingkan gigi, perbandingan gigi, baik itu gigi 1, 2, 3 maupun 4. Oke, langsung ke utamanya, transmisi manual. Oke, fungsi ya, fungsi ini juga sudah kalian
tahu di kelas 2 sudah dicatat di buku catatan juga, yaitu mengatur kecepatan sesuai dengan beban dan kondisi jalan. Mengatur kecepatan itu bisa dilakukan oleh perpindahan gigi. Gigi satu dengan gigi paling maksimal, misalkan 4 percepatan ya 4, maka kecepatannya nggak bisa disamakan. Dipolkan gigi satu itu maksimal berapa RPM, dan eh, kalau gigi 4 juga berapa RPM. Itu nggak bisa disamakan ya, maka bisa dibedakan, mengatur kecepatan. Kemudian yang kedua, sesuai dengan beban. Misalkan bebannya berat, maka pakai gigi satu ya. Nah, itu akan memperingan laju kendaraan. Gigi satu, gigi dua, gigi rendah pokoknya. Untuk tanjakan juga menggunakan gigi yang rendah. Seperti itu. Kalian udah tahu lah. Kemudian yang kedua, merubah arah putaran roda sehingga kendaraan dapat maju dan mundur. Nah, ini yang merubah putaran roda, bisa maju, kok bisa mundur, itu adalah transmisi, bukan mesin. Mesin hanya memberikan gerak putar, yang selanjutnya diurus sama transmisi untuk menggerakkan roda, ya dilewatkan ke propeller dan kopling terlebih dahulu. Oke, berikutnya arah putaran roda ini bisa dimajukan, bisa dimundurkan ya, karena ada sebuah gigi kecil idle gear yang membuat putaran berubah arah. Oke. Yang ketiga, memutuskan dan menghubungkan putaran sehingga kendaraan dapat berhenti sementara mesin hidup. Ini kondisi netral ya. Kondisi netral, mesin tetap berputar tetapi mesin tetap hidup, tapi transmisi roda tidak berputar, itu netral. Memutuskan dan menghubungkan putaran sehingga kendaraan dapat berhenti sementara mesin hidup. Selain netral juga yang memutus, selain netral, kondisi netral di transmisi, yang bisa memutus juga adalah kopling ya. Oke, lanjut. Ini adalah contoh gambar konstruksi transmisi 5 percepatan. 5 percepatan, 5 speed ya. Kalian lihat di sini, ini dari engine, dari mesin. Ya, ini dari mesin. Kemudian ini yang namanya counter gear ya. Ini counter gear. Kemudian kalau konstruksi di gambar, contoh gambar konstruksi ini gigi satu di depan, gigi dua, dan seterusnya ya. Kemudian yang merubah atau memutuskan mana kok gigi satu, gigi dua, ini adalah persneleng yang diteruskan menuju ke garpu pemindah nanti di sini. Garpu pemindah ini mengenai hub sleeve ya, hub sleeve dan clutch hub di sini. Clutch hub nanti akan mengenai ke kon penyelaras di sini, gigi penyelaras ya. Misalkan ke satu, nanti dia geser ke sini, satu, dua, dan seterusnya. Ini nggak usah Pak Guru jelaskan secara detail karena kamu sudah sangat menguasai ini di kelas 2 ya. Kemudian perhatikan di sini di idle gear, ini yang merubah putaran menjadi berbalik arah, menjadi mundur ya. Ini putaran misalkan ke arah bawah ya. Ini Pak Guru kasih tanda panah ke bawah. Maka ini otomatis di sini kan berubah ke arah atas. Ya. Kemudian di sini akan berubah ke bawah. Asal muasalnya dari input, misalkan arah putarannya ke atas, nanti outputnya dia berubah ke bawah, berarti dia mundur. Oke, lanjut. Oke, sebentar ya, hapus dulu ya, ini masih ada sisa-sisanya ya. Kita hapus, Pak Guru hapus ya. Saya lihat di sini, ini contoh gambar transaksel. Apa itu transaksel? Transaksel adalah transmisi yang digunakan di front engine front drive ya, FF.
mesin depan, penggerak di depan. Maka tidak diperlukan lagi kopel atau propel shaft, langsung ditujukan atau diteruskan menuju ke gardan atau diferensial. Ini letak gardan di sini. Ini gardan, kemudian ini transmisinya. Ya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video animasi berikut. Oke, kita hapus dulu karena mengganggu ya. Ya, kita hapus. Oke. Perhatikan di gambar animasi transaksel berikut. Ini gardan. Ya. Kamu bisa lihat di sini ada side gear, ada pinion gear tetap jadi satu di sini. Kemudian ini dari input shaft dari mesin kena input shaft, kemudian nanti diteruskan ke mentoknya, outputnya adalah di gardan. Ini langsung menuju ke roda depan di sini, roda depan. Oke. Ini output shaft yang meneruskan putaran dari input shaft dan akhirnya kena ke gardan. Ini arah putar. Ya, ini posisi gigi netral. Ya, posisi netral itu tetap dilewatkan pada gigi 2. Ini gigi 1, gigi 2 tetap diteruskan menuju counter gear, menuju output shaft dan akhirnya ke gardan. Bisa dilihat dulu. Ya, ini kopling, arah putar. Nah, kalau di yang seperti biasanya yang itu pernah kita bongkar, ini kan dilewatkannya ke counter gear ya, counter gear terus menuju ke output shaft. Misalnya posisi gigi, ini posisi gigi 2 atau 1 misalkan. Berarti ini tadi misalkan netral maupun gigi 1 maupun 2 itu dilewatkan ke output menuju ke gardan. Oke. Kemudian sekarang kita beralih ke perhitungan, yaitu menghitung putaran perpindahan gigi pada transmisi. Dilihat di sini, ini dari poros gambar ya, ini gambar poros input, ini arahnya ke bawah, ini kita ibaratkan sebagai gigi 4, ini kita ibaratkan sebagai counter gear 4, kemudian ini counter gear, misalkan counter gear 1 lah ya, counter gear 1, ini gigi 1, ini output. Arah putarannya sama. Ya, arah putarannya sama. Kemudian kalau di gambar ini kita tambahi sebuah gigi lagi, kita sebagai E atau idle gear. Arahnya nanti akan berlawanan, misalkan ini ke bawah, ini nanti ke atas, berubah. Kenapa? Kita analisa. Dari gigi 4 diteruskan ke counter gear 4. Berarti arahnya ke bawah, nanti di sini otomatis arahnya ke atas. Ya, betul. Kemudian karena B dengan C sejajar, counter gear 4 dengan counter gear 1 atau 2 misalkan ya, ini sejajar, maka arahnya sama. Kemudian ketemu dengan E di sini, arahnya dirubah lagi, maka arah E adalah ke bawah. Kemudian yang D, karena E arahnya ke bawah, maka D arahnya ke atas. Dan D ini selaras dengan output. Nah, maka A dengan D, input dengan output, nanti arahnya berbeda. Ini kondisi mundur. Ya, seperti itu. Analisanya seperti itu. Oke, kemudian kita lihat di sini perhitungan gear ratio, kita ingat sebagai GR. Gear ratio itu apa sih? Gear ratio adalah perbandingan gigi. Prinsipnya sederhana, yaitu yang diputar dibagi yang memutar. Itu saja. Jangan menghafalkan B per A, itu terlalu ribet. Nah, malah bisa salah nanti. Kalian salah, B apa A ya? B apa A ya? Nah, A per B apa B per A ya? Nah, jangan. Kalian pakai prinsip saja, diputar dibagi yang memutar. Oke, bisa lihat di sini. A dengan B, yang memutar siapa? Yang memutar adalah A, maka taruhlah A di bawah.
maka B per A. C dengan D yang memutar siapa? C, taruhlah C di bawah C, maka D per C. Simple. Oke, ini pun sama. A dengan B yang memutar adalah A taruh bawah. Kemudian C dengan E yang memutar adalah C taruh bawah, maka E per C. E dengan D yang memutar adalah E, maka E taruh bawah. Atau D per E. Ini bisa disederhanakan. Lebih gampang lagi, sederhanakan lagi supaya lebih ringkes, ini kita coret saja E-nya. Nah, maka akan ketemu B per A dikalikan D per C. Gitu ya. Oke, hapus dulu sebelum lanjut. Itu penghitungan rumus dari Q rasio. Contoh soal Q rasio. Nah, ini perhatikan di sini yang pernah diajar Pak Guru, ini sudah makanan sehari-hari, sangat mudah, sangat gampang. Hasil analisis transmisi manual mobil 4 speed 4 percepatan diperoleh hasil sebagai berikut. A atau gigi keempat karena di input shaft letaknya sebanyak 24. B counter gear 4 sebanyak 35, berarti lebih besar B daripada A. C counter gear 1 15. D gigi 1 36. E counter gear 2 25. F gigi kedua 32. G counter gear 3 31 dan H gigi ketiga yaitu 29. Hitunglah Q rasio gigi 1, 2, 3 dan 4. Bagaimana? Sangat gampang. Ya. Kita pakai ini. Oke, lihat di sini. Kita menghitung Q rasio GR gigi percepatan 1 dulu, maka GR1 sama dengan ya. Yang diputar dibagi yang memutar, kan gitu. Maka B per A dikalikan C dengan D yang memutar adalah C, maka C taruh bawah dikalikan dengan C yaitu D per C. Nah, maka untuk Q rasio gigi 1, karena yang ditanyakan Q rasio gigi 1 dulu, maka kita cari yang ada angka satunya. Nah, first dan counter gear 1 yaitu C dengan D. C dengan D ya. B-nya adalah 35 dibagi dengan A-nya 24 dikalikan dengan D-nya 36 dan C-nya atau counter gear nya yaitu EC D per C counter gear 1 ya, yaitu sebanyak 15. Nah, berapa? Kita hitung pakai kalkulator saja ya. Aku sudah siapkan kalkulator di sini. 35 dibagi dengan dibagi 35 dibagi dengan 24 sama dengan, kita tulis dulu, yaitu 1,45. Kemudian 36 dibagi dengan 15, hasilnya 2,4. 2,4 kita kalikan dengan 1,5 ya, sama dengan 3,6.
sama dengan 3,6. Kita cek 3,6 ya. Ya, 3,5 atau 3,6 sama ya. Begitu untuk mencari gigi 1. Kemudian untuk mencari gigi 2 ya sama. GR2 kayak tadi caranya persis. Kita hapus. Pak Guru kasih contoh 2 saja, A dan gigi 1 dan gigi 2. Gigi rasio gigi 1 dan gigi rasio gigi 2. B per A. Kalau gigi 2 GR ya, gigi rasio 2 sama dengan B per A dikalikan, ini mesti B per A karena lewatnya gigi 4 dan counter gear 4 ya. Kalikan dengan 2 misalkan ya, gigi rasio 2 second dan counter gear 2 ya. Maka karena lewatnya adalah counter gear 2 dulu baru gigi kedua, maka yang menggerakkan adalah E, maka E taruh bawah. F per E sama dengan ini F ya. F sama dengan 35 per 24 dikalikan F-nya 32 per E-nya 25. 25 25. Nah, berapa hasilnya? Nah, tinggal kalian hitung. Kayak kalkulator enggak apa-apa. Oke, kita cek jawaban nomor 2 ya. 35 per 24 kali 32 per 25 sama dengan 1,9. Nah, artinya gini. Guru hapus dulu ini. Artinya pada kecepatan gigi 2 atau di gigi 2 untuk memutarkan poros output 1 kali putaran penuh atau output shaft 1 kali putaran penuh, maka poros input harus berputar sebanyak 1,9 kali. Berarti dengan kata lain direduksi putarannya. Ya, putaran input lebih cepat, di outputnya lebih lambat. Ini posisi gigi 2. Kalau gigi 1 lebih lambat lagi. Misalkan pada gigi 1 kecepatannya 3,5 yang tadi ya hasilnya ya, maka untuk memutar 1 kali poros output seperti itu. Nih, pada kecepatan gigi 1 untuk memutarkan poros output 1 kali putaran penuh, maka poros input harus berputar sebanyak 3,5 kali, direduksi. Nah, ada kasus yang unik di gigi rasio 4. Nah, pada gigi rasio 4, gigi percepatan 4 mempunyai perbandingan 1:1 dengan output input sama dengan output. Jadi putarannya nanti misalnya ini dari mesin ya. Mesin ini kopling, kemudian berarti kan ini input. Ini input itu sama saja, sejajar sama saja dengan output. Nah, putaran mesin itu selaras dengan putaran output shaft transmisi, sama. Itu untuk kondisi gigi 4. Kenapa bisa seperti itu? Kita cek pada animasi videonya. Lihat di sini. Ini untuk tipe sliding mesh, berarti giginya yang digeser.
Kalau yang kita bongkar itu constant mesh, yang digeser hanya hub sleeve cloud hub ya. Gigi 4. Perhatikan arah anak panah. Nah, putaran itu diteruskan secara langsung tanpa dilewatkan counter gear ya. Maka putaran input sama dengan putaran output, perbandingannya 1:1. Jadi kalau kamu posisi gigi 4, mesin 1000 rpm di input, maka di output sama putarannya. Begitu ya. Oke. Demikian untuk pembahasan gear ratio pada pertemuan pertama kopling atau keseluruhan berarti PJJ kelima ya untuk gear ratio. Besok pertemuan selanjutnya yaitu adalah pembahasan tentang momen dan RPM ya, hubungan gear ratio dengan momen dan RPM. Begitu. Oke. Sekian dari Pak Guru. Kita bertemu di pertemuan PJJ ke-6. Misalkan kalian bingung bisa japri Pak Guru WA. Pak, aku bingung caranya gimana sih itu tadi. Nanti tak jelaskan. Tapi lewat WA. Karena nggak boleh ketemu. Gitu ya. Oke, sekian dari Pak Guru. Pak Guru akhiri. Tetap stay healthy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.